Oke, selamat datang di pertemuan kelima di course Game Design. Untuk sesi kelima ini kita akan mempelajari game style and target audience. Nah, di sini ada beberapa outline teman-teman. Yang pertama ada type of game platform, kemudian new new generation for game, kemudian target audience, lalu ada Indonesian game market di tahun 2019, kemudian ada game world, terus tujuan dari game world apa, kemudian dimensi of game world, dan yang terakhir adalah game style. Oke, kita langsung aja. Di sini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, teman-teman. Jadi seorang game designer itu sangatlah penting untuk mengetahui ya, at least mengikuti gitu ya perkembangan-perkembangan platform yang ada gitu, mulai dari mobile, tablet, konsol dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share. Jadi kalau semisal kita sebagai seorang game designer kita harus tahu nih untuk personal computer tuh eh makainya apa sih? Jadi di situ kan nanti ada Windows, mungkin ada Mac OS gitu ya, mungkin ada Linux juga gitu ya. Nah, itu teman-teman harus perhitungkan dan teman-teman harus tahu untuk target platform dari game yang teman-teman akan buat itu apa aja gitu. Eh, apakah nanti akan dipindahkan ke konsol, apakah nanti akan dipindahkan ke mobile gitu. Karena nanti pasti akan mempengaruhi dalam hal mulai dari ide, konsep, kemudian gameplay, game mekanik dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada mobile nih teman-teman. Mobile ada Android, ada iOS. Ya mungkin ada yang lain juga ya teman-teman, nanti silahkan dicari. Kemudian di seterusnya ada konsol nih teman-teman. Di konsolnya ada lumayan banyak ya, ada PlayStation, Xbox, Nintendo, kemudian ada yang terbaru adalah Steam Deck gitu yang bentar lagi mungkin masuk ke Indonesia gitu. Nah, ada tambahan lagi yaitu ada virtual reality nih teman-teman. Jadi di sini ini berbeda ya dengan augmented reality, di mana kalau augmented reality itu hal-hal yang bersifatnya virtual kita bawa ke dunia. Nah, kalau yang virtual reality ini kita memasuki dunia virtual ya. Jadi itu adalah kebalikannya gitu. Nah, untuk platformnya ada beberapa sebenarnya teman-teman. Ini beberapa yang terkenal aja ya, seperti Oculus, kemudian HTC, kemudian PSVR. Nah, apabila untuk kasus konsol ini teman-teman nggak bisa asal buat kemudian diuji dan kemudian diperjualbelikan gitu ya, karena nanti akan ada beberapa proses yang mana ini membutuhkan konfirmasi teman-teman dari si si pemilik konsolnya, seperti PlayStation, dari Xbox itu kita nanti membutuhkan hardware tambahan teman-teman. Jadi hal-hal tersebut mungkin teman-teman harus pikirkan dalam pembuatan game teman-teman gitu. Nah, selanjutnya seperti yang pertemuan sebelumnya ya teman-teman, ketika kita mengetahui game platform itu apa aja, nanti teman-teman bisa eh, membayangkan apa aja sih nanti yang player butuhkan untuk sistem requirement-nya gitu ya, mulai Windows-nya apa, kemudian prosesornya apa, memorinya berapa nih. Kemudian untuk grafik kan biasanya ada dua nih ya teman-teman, ada Nvidia, ada AMD. Nah, nanti ini untuk kasus yang di game PC ya teman-teman. Nanti kalau game mobile ada lagi nih, umpama dia itu Android sekian gitu ya, dari Android sekian sampai sekian itu bisa memainkan, tapi kalau di bawahnya nggak bisa. Kemudian RAM, kemudian ada ini storage ya, ini juga penting gitu ya. Jangan sampai teman-teman udah keasikan bikin, ternyata game umpama game mobile teman-teman itu jadi besar banget gitu ya. Nanti orang-orang akan berpikir dua kali untuk mendownloadnya ya, walaupun gamenya bagus gitu ya. Dan sekarang pun sebenarnya arah dari game mobile juga semakin besar ya space-nya teman-teman, atau storage-nya untuk kita dapat memainkannya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus tahu nih teknologi terbaru untuk game atau new generation for game ini di luar sana udah mulai banyak nih digunakan nih teman-teman. Jadi eh, di sini ada salah satu contoh ya, ini Stadia. Jadi ini adalah cloud gaming teman-teman. Jadi cloud gaming itu apa sih bedanya dengan platform-platform lain gitu ya. Jadi untuk cloud gaming ini teman-teman tuh dapat memainkan game triple A ya. Game triple A yang setara triple A atau ke bawah itu hanya dengan menggunakan platform-platform seperti eh, handphone gitu teman-teman. Terus kemudian laptop yang bisa dikatakanlah bukan laptop gaming gitu teman-teman. Nah, tapi syaratnya apa nih? Syaratnya adalah memiliki
koneksi internet yang cukup cepat dan stabil, teman-teman. Nah, itu sayangnya untuk mungkin Indonesia belum belum bisa ya dikarenakan hal tersebut. Jadi nanti ke depannya nih teman-teman, kita bisa nih memainkan game-game triple A itu hanya di HP, teman-teman. Atau di laptop yang levelnya biasa aja gitu. Mungkin yang 3 juta, yang 5 jutaan gitu, laptop-laptop yang untuk notabene untuk bekerja gitu ya. Itu bisa loh nanti untuk mainkan sama game-game yang berat gitu atau triple A. Nah, ini beberapa cloud gaming yang mulai menggunakan ya. Ini beberapa perusahaan seperti ini Google ada Stadia, kemudian ada Xbox, ya, ini GeForce Now, untuk PS juga nggak akan ketinggalan, ada PlayStation Now. Nah, kita uh, masuk dulu ke target audience nih teman-teman. Jadi selain platform tadi, teman-teman sebagai game designer itu harus tahu nih game yang teman-teman buat itu targetnya siapa sih. Jangan sampai teman-teman itu ngebuat game tapi berdasarkan hal-hal yang teman-teman suka aja nih. Jadi tanpa memikirkan dari targetnya. Nah, kalau seperti itu mungkin untuk hobi aja nih nggak masalah teman-teman. Cuman kalau teman-teman targetnya itu untuk penjualan gitu ya, untuk dipasarkan, nah teman-teman harus tahu nih target audiensnya siapa karena ini akan mempengaruhi dari game desainnya teman-teman. Nah, di sini kita akan bagi secara general tuh ada dua nih teman-teman. Jadi yang pertama ada core gamer, kemudian casual gamer. Ini adalah tipe-tipe audiens ya teman-teman. Nah, apa sih bedanya? Untuk core gamers itu mereka itu tipe pemain yang bermain terus-terusan nih, teman-teman. Jadi mereka memiliki waktu, memiliki uang juga gitu ya untuk memainkan game. Jadi mereka termasuk ke core game gitu ya, core gamers. Nah, kemudian mereka ini tipe-tipe pemain yang nggak suka game itu terlalu mudah, teman-teman. Jadi kalau mereka diberikan sebuah game yang mudah nih teman-teman, mereka pasti bosen langsung ditinggalkan gitu gamenya. Nah, itu kan sangat berpengaruh. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan teman-teman. Dan yang terakhir, mereka itu tipe-tipe pemain yang sangat suka dengan tantangan gitu teman-teman. Jadi tetap ya, tapi walaupun mereka suka tantangan yang susah gitu ya, cuman tetap teman-teman harus memikirkan game balancingnya gitu. Jangan sampai over gitu ya, atau OP, jadi nggak bisa dikalahin gitu ya, atau nggak bisa dilewatin levelnya gitu. Nah, itu tipe-tipe untuk core gamers teman-teman. Nah, gimana kalau untuk casual gamers? Nah, di sini kita akan lihat di sini intinya untuk casual gamers itu kebalikannya teman-teman. Jadi di mana mereka itu kan ini bermain sangat sering lah ya. Nah, untuk casual gamer itu biasanya mereka tuh main game namun untuk mencari kesenangan aja gitu, teman-teman, atau cuman untuk mengisi waktu luang. Nah, biasanya di sini tipe pemain ini tidak memiliki waktu yang banyak gitu, teman-teman. Jadi harus fast pace gitu, teman-teman, dalam pembuatan gamenya gitu. Nah, kemudian intinya yang kedua yaitu ya itu tadi ya harus menghibur gitu. Menghibur itu bisa kompetitif atau tidak sebenarnya. Itu kalau teman-teman ingin menargetkan casual gamers dengan kompetitif biasanya itu fast pace teman-teman, kayak satu satu gamenya itu mungkin bisa diselesaikan kayak 3 sampai 5 menit gitu udah selesai gitu ya. Atau maksimal 10 menit itu udah selesai gitu. Nah, nanti tinggal di repeat atau diulangin lagi gitu. Nah, seperti ini teman-teman sebagai game designer kita juga harus tahu nih karena ini nanti akan mempengaruhi game desainnya. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin mengincar pasar ya, pasar di Indonesia ya, jadi teman-teman harus mencari juga data-data yang ada di Indonesia karena kalau teman-teman mengincar di negara luar dan negara Indonesia tuh pasti ada perbedaan teman-teman dari datanya. Salah satu contohnya nih, kita sebagai seorang game designer juga harus tahu nih teman-teman perbedaan player kan pasti ada dua nih yang memainkan nanti ya teman-teman, bisa pria bisa wanita. Nah, itu data-data seperti itu teman-teman harus harus cari ya, harus cari supaya desain teman-teman itu lebih proper lagi gitu, lebih mateng. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata untuk mobile games itu nggak jauh beda nih teman-teman. Untuk pria itu 74% dan untuk wanita itu 70%. Jadi ini ternyata hanya selisih sedikit gitu ya. Untuk konsol game ini sedikit lumayan ya.
Ya untuk prianya itu 62%, nah untuk konsol gamenya 50%. Nah ini teman-teman harus berpikir nih ketika ingin membuat game konsol, cuman ingin menargetkan wanita ya berarti nih nanti teman-teman yang akan eh, teman-teman incar berarti ya 50% ini. Nah untuk PC ternyata masih juga dipegang pria ya teman-teman 67% dan 59% untuk wanitanya. Nah nanti teman-teman bisa perkuat lagi nih dengan mencari data-data untuk di setiap platformnya gitu ya. Nah, di sini makanya pentingnya kita harus mengetahui platform gitu, teman-teman. Untuk game mobile nih, teman-teman. Di sini ada genre strategi nih, teman-teman. Kemudian untuk kedua ternyata MOBA nih. Nah, kita teman-teman udah tahu nih MOBA itu apa, action adventure apa, strategi apa. Nah, teman-teman bisa perkirakan ya. Jadi gamenya itu apakah menjadi top 3 gitu atau bahkan nanti ada pasarnya sendiri gitu, teman-teman. Nah, untuk game konsol ternyata dipegang oleh Battle Royale, teman-teman. Kemudian keduanya ada racing dan terakhir strategi. Nah, untuk PC itu MOBA. Nah, jadi ini kalau kita lihat nih MOBA itu di PC dan di mobile itu ternyata masuk ke 3 besar gitu ya, teman-teman. Nah, kalau untuk PC shooter juga lumayan nih, teman-teman, ada 27%. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada data dari Newzoo lagi ya, teman-teman. Di sini adalah data pria dan wanita yang menikmati atau menyelesaikan hal yang berkaitan dengan game ya, yang ada di dalam game gitu ya. Nah, di sini dibedakan lagi nih, teman-teman. Jadi pria dan wanita nih, kita akan lihat nih franchise apa aja atau game apa aja sih yang mereka mainkan gitu ya. Nah, data ini tapi bukan di negara Indonesia nih, teman-teman harus lihat nih. Di sini ada 4 negara ya yang ada di bawah ini ya. Nah, salah satu contohnya ya umpama kita akan lihat eh, data apa sih yang kira-kira ternyata yang woman-nya itu paling banyak gitu, teman-teman. Karena kalau kita lihat secara langsung ini mungkin mayoritas masih men ya. Nah, ternyata ini ada nih easy to pick up and play quickly. Nah, tipe-tipe yang seperti ini ternyata disukai oleh gamers perempuan nih, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan nih seperti ini, teman-teman. Dan apakah ada nih nanti perbedaan antara franchise woman play kemudian franchise man play. Nah, jadi ini adalah franchise yang sering dimainkan oleh wanita nih, teman-teman. Ini tahun 2019 ya, teman-teman, kalau nggak salah. Ya, ini tahun 2019. Nah, jadi kita bisa melihat, oh berarti tipe-tipe game seperti Candy Crush, kemudian Super Mario, kemudian The Sims ini menjadi eh apa ya, 3 games terbesar yang suka dimainkan gitu oleh perempuan gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mengincar pasar perempuan gitu ya di 4 negara ini ya, teman-teman langsung melakukan riset aja nih game-game seperti ini tuh kayak gimana sih gitu ya, gameplaynya, game mekaniknya, terus kemudian untuk main tuh gimana gitu. Untuk main itu di sini ternyata ada Call of Duty nih, teman-teman. Call of Duty, kemudian ada Grand Theft Auto, ini GTA ya, teman-teman. Ada Super Mario. Nah, di sini ternyata ada 2 game yang ternyata sering dimainkan nih, teman-teman. Yaitu Super Mario. Nah, berarti game dengan genre dan gameplay, game mekanik Super Mario ini ternyata disukai oleh 2 genre, yaitu pria dan wanita. Itu bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan sebuah game yang akan teman-teman buat gitu. Nah, kemudian kita masuk ke game world gitu, teman-teman. Jadi sebagai seorang game designer gitu, kita hampir sama tugasnya tuh seperti sutradara di film, teman-teman. Jadi ya walaupun nanti ada director ya, game director. Nah, jadi intinya kita harus mengetahui jalan cerita, kemudian gamenya itu seperti apa dari awal hingga akhir gitu, teman-teman. Walaupun gamenya itu belum dibuat. Nah, di sini sebagai seorang game designer kita harus memiliki rancangan seperti itu gitu, teman-teman. Jadi gamenya belum ada tapi kita udah membayangkan dan kita harus tuangkan itu ke game design dokumen. Nah, jadi untuk game world ini setiap game itu walaupun ya dia bukan game triple A ya, dia pasti memiliki world gitu. Nah, kemudian memiliki physical atau at least bisa dilihat gitu, teman-teman, seperti
yang ada di dunia gitu ya. Mungkin seperti contohnya itu adalah kartu, ada board gitu ya, atau hanya sebuah image yang ada di sebuah komputer gitu. Itu pasti ada gitu. Bahkan di sini ada contoh yaitu game Tic-Tac-Toe, itu game yang jadul juga ya, yang simple. Tapi dia ya tetap memiliki rules gitu, rules dan goals, dan ada juga victory conditionnya gitu, menang kalahnya juga ada gitu ya, walaupun gamenya simple gitu. Nah, kemudian tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya itu adalah eh, jadi untuk game board itu sangat mempengaruhi orang-orang yang ingin memainkan gamenya teman-teman itu untuk pertama kalinya. Jadi dengan adanya mereka melihat game board kita, ya bisa aja nih mereka langsung jatuh cinta gitu ya, atau malah sebaliknya, malah oh kok ini gamenya kayak gini sih gitu. Nah itu menjadi hal yang sangat penting untuk difikirkan. Kemudian ada muncul lagi nih untuk game board ini apakah lebih diutamakan grafiknya atau gameplaynya nih malah gitu. Nah itu hal-hal yang harus diperhitungkan gitu, atau teman-teman ingin membalancekan gamenya ya antara grafik dengan gameplay gitu. Dan itu menjadi sangat penting dan harus ada harmoni di dalamnya gitu teman-teman, saling berhubungan gitu ya. Nah ini adalah tipe-tipe dimensi, teman-teman bisa dilihat. Ini kalau 2D itu dia cuma punya X, Y ya. Kalau 3D dia punya Z gitu ya. Nah ini adalah gambaran, jadi panjang kali tinggi. Nah yang di 3D-nya dia punya lebar. Ini adalah contoh dimensi ya di dalam game. Tapi apakah hanya 2 dimensi dengan 3 dimensi? Ya enggak gitu. Ada lagi nih teman-teman, yaitu game 2,5D ya, 2,5D. Ini bisa dilihat bahwa sebenarnya ini mungkin backgroundnya ini berbentuk 3D teman-teman, tapi karakter-karakter yang di dalamnya ini divisualkan secara 2 dimensi gitu, atau bisa kebalikannya juga gitu teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh perkembangan ya dari game Final Fantasy. Kalau teman-teman main ini dari pertama dia tuh bentuknya masih 2D nih teman-teman. Jadi lama kelamaan karena teknologi juga udah mulai support ya, dia berubah nih gamenya teman-teman jadi game 3D gitu ya. Nah kemudian game style, jadi secara general itu bisa dibedakan menjadi dua teman-teman. Ada namanya realistik, kemudian abstrak, atau bisa dipanggil stylized juga. Jadi inti realistik itu lebih ke seperti yang ada di dunia nyata gitu ya teman-teman. Nah untuk abstrak atau stylized itu dia lebih random ya, dan uh, atau bisa dibilang lebih kartun lah teman-teman. Nah ini adalah salah satu contohnya ya. Mereka ini memiliki genre yang sama gitu ya, FPS juga gitu, perang-perang juga gitu ya. Namun dibungkus dengan style art yang berbeda teman-teman. Nah ini akan sangat mempengaruhi desain dari sebuah game design nih teman-teman. Jadi nanti game untuk desain karakternya tuh akan berbeda gitu ya. Kemudian contoh lain tuh kayak pohon itu akan berbeda gitu, bangunan akan berbeda. Nah itu akan mempengaruhi sekali dalam pembuatan game design. Nah kita sebagai seorang game designer harus paham dan mengerti nih. Jadi kita bisa mengarahkan uh, tim atau divisi lainnya dengan mudah gitu teman-teman. Itu untuk pertemuan kelima kita. Terima kasih.